Salam kerahiman. Kita ketemu lagi di acara link yang baru tentang berkreasi di rumah saja. Atau bisa juga disebut kalau dalam istilah di dalam komunitas Lumen Christi itu adalah lansia berkarya. Karena mayoritas sebagian besar dari anggota komunitas ini adalah sudah lansia, tapi kami tetap masih mau berkarya, nggak mau hanya diam saja. Dan dalam masa pandemi ini ada salah satu dari anggota komunitas yaitu Ibu Yeni yang ingin men-sharingkan apa yang dia lakukan dalam masa pandemi ini. Dia mau mengajarkan kepada kita bagaimana memproduksi ekoenzim. Ini bisa dilakukan oleh kita semua yang di rumah saja. Dari sampah yang ada diolah untuk menjadi sesuatu yang berguna. Tujuannya satu, mengurangi beban bumi. Karena bumi semakin lama semakin penuh dengan sampah. Kalau sampah itu diolah, malah keuntungannya satu, mengurangi beban bumi karena sampah berkurang. Kedua, kita jadi tetap beraktivitas walaupun di rumah saja. Ada yang dikerjakan dan menghasilkan. Yang ketiga, hasil produksi itu berguna untuk banyak hal. Menjadikan udara lebih bersih, dipakai untuk membersihkan pakaian, untuk supaya rumah menjadi lebih bersih, juga bisa untuk pupuk, bisa untuk menyiram air di got supaya gotnya enggak mampet, bisa juga supaya gotnya enggak bau. Banyak hal yang bisa dilakukan dari hal yang sangat sederhana. Mari kita saksikan bersama-sama. Siang, Bapak, Ibu semua yang hadirin di sini. Hari ini saya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan. Saya dikasih kesempatan untuk mempresentasikan cara membuat ekoenzim. Rumah tangga kita kan banyak sampah rumah tangga yang itu namanya organik yang bisa hancur. Nah, seperti yang saya ada taruh di sini. Nah, ini adalah semua sampah dari buah-buah. Ini ada mangga, ada pepaya, ada nanas, ada pisang, ada jeruk. Makin banyak bahannya juga makin bagus hasilnya sebenarnya. Nah, jadi barang sampah-sampah ini kalau di rumah, kalau kita buang saja begitu, akhirnya kemana? Jatuhnya ke buang tempat sampah, yaitu TPA, tempat pembuangan sampah akhir kan. Di sana sudah numpuk, di mana tempat itu lama-lama tidak bisa menampung. Terlalu banyak sampah dari setiap keluarga. Ini sampah jangan langsung dibuang, tapi ya kita bisa bikin ekoenzim dari bahan yang sampah ini. Nah, saya kasih contoh cara pembuatannya. Karena hasil dari ekoenzim ini adalah gunanya untuk apa? Untuk membantu meringankan beban bumi. Potong supaya lebih gampang masuk. Kalau pakai wadahnya kecil, ini dipotong ya. Nah, ini bahan semua potong nanti kita masukin ke wadah. Nah, sebelumnya saya jelasin wadah yang kita pakai sebaiknya adalah wadah plastik. Wadah plastik jadi lebih bagus kalau kita pakai tutupnya yang lebar mulutnya. Kalau saya pakai ini, saya bikin dulu ini 3 kilo, 3 liter. Ukurannya untuk bikin ekoenzim, ukurannya ya, 1 bagian molase, 3 bagian sampah rumah tangga ini, organik ini, dan 10 bagian air. Nah, air yang kita pakai itu bisa air hujan, air sumur. Kalau air pam, mesti diendapkan 3 hari, supaya kalau ada kaporit, nggak mempengaruhi itu fermentasinya. Ya. Air AC itu juga bisa dikit. Kita bisa pakai gulanya itu adalah gula molase. Molase bisa, juga bisa dengan gula. Kita siapin adalah airnya dulu sebelum ini masuk. Ini harus. Biasanya ini saya siapin, tapi ini pasti saya siapin wadahnya ini sama air ini molase dimasukin. Nah, air ini sudah terisi 3 liter. Tuangin. Nah, setelah ini kita harus aduk rata. Diaduk rata ini boleh pakai
alat kayu apa, saya kadang pakai tangan tuh, tapi tangan harus bersih, kita ada cuci tangan bersih ya. Tangan bersih. Nah, sudah larut semua ini, kita masukin yang ini bahan yang sudah kita potong-potong, masukin aja semua ke dalam. Nah, ini kita juga aduk ya. Untuk step pertama ini aduk. Nah, sudah seaduk kita biarkan ya, nanti sudah teraduk dengan rata. Ini harus dalam kondisinya tenggelam. Ini kerendam istilahnya ya. Ini bahannya harus kerendam semua. Nah, untuk wadah dan ini kita harus tutup rapat. Lebih baik kalau dia kedap udara, lebih baik nih rapat. Wadah isinya kalau dia bisa isi cuman 5 liter, yang boleh kita bikin adalah 60% dari wadahnya. Kenapa? Karena harus ada nanti fermentasi, dia akan merupakan gas. Kalau kita penuh, ini nggak bisa, gasnya akan ada keluar kan. Jadi ini biar ada kosong, biar ada kosong. Yang 1 bulan pertama itu kita boleh buka nggak? Boleh buka. Untuk apa? Untuk buang gas dan cek. Biasanya kalau yang nggak transparan kan nggak kelihatan. Nah, biasanya dia cuma buka sebentar ya, sebentar cuma untuk buang gas dan cuma untuk ngecek. Nah, kita buka, kemudian sebentar, lihat, oh ini kerendam nih semua. Nah, wanginya apa? Wah, masih wangi fermentasi, oke kan? Tutup, cepat-cepat tutup, jangan lama-lama bukanya. Hanya boleh dibuka selama 1 bulan pertama. Bulan kedua, bulan ketiga, hitung sampai 100 hari sebaiknya ditempel. Tanggal kapan bikin, berapa liter, bahannya apa aja, panennya kapan, dihitung 100 hari dari tanggal kita bikin. Jadi kita tinggal udah boleh panen. Nah, sampai waktunya dipanen itu disaring ya. Disaring, kita harus saring ini ampas nantinya, dia kehancur jadi ampas. Ampasnya itu bisa digunakan nggak bisa. Ekoenzimnya kita saring, kita pelan-pelan saring, bisa pakai saring, mau pakai isi ke wadah lain. Kalau isi sebaiknya harus penuh. Kalau dia nggak sampai penuh, dia kadang-kadang fermentasi kayak ada jamur lagi. Ya, ini hasilnya. Nah, kalau selama nanti kalau waktu berfermentasi ini dia akan jamur. Kondensasi jamur, bisa juga kan jamur. Nah, kan jamurnya putih-putih, ya kan? Kita biarkan nggak apa-apa. Dan jamur itu banyak sekarang masih keluar ada air, itu pisah dari ini karena itu pasti keruh warnanya. Itu bisa siram ke tiktok, bisa siram untuk di saluran, itu bisa juga untuk pupuk. Ininya dijemur, kemudian kita bikin pupuk yaitu dimasukin dalam tanah dulu. Nggak bisa ya langsung kasih tanaman gitu loh, malah tanamannya termati gitu loh. Nah, masukin ke dalam tanah itu ditunggu dulu, mungkin sekitar bisa, kalau saya sih ambil 1 bulan untuk amannya. Setelah saya lihat 1 bulan udah itu hancur-hancur, cuma biasa kan yang hancur ini kalau mau dijadikan pupuk, orang tuh bisa di blender untuk mempercepat. Di blender tak hancur tuh, masukin tanah. Kalau nggak mau ya udah bisa masukin tanah, tunggunya lebih lama, gitu aja. Nah, tanahnya setelah itu bisa dipakai untuk tanaman, untuk media tanam. Nah, kalau ininya bisa nggak untuk tanaman? Bisa, manfaatnya banyak sekali ekoenzim ini. Kita sekarang tujuan dari Dr. Rosukon itu, dia menemukan formula ini, penelitiannya lebih kurang 30 tahun. Dan dia kasih secara cuma-cuma kepada semua di dunia ini. Boleh bikin ini tanpa dia mau minta bayaran, semua free. Jadi kita pun tidak akan menjual ekoenzim ini. Karena yang benar-benar penelitian 30 tahun loh dia lakukan ini, dia tidak minta bayaran. Nah, kita sangat menghargai dia. Jadi ini kita bikin, tujuannya dia adalah membantu meringankan beban bumi. Itu sebenarnya kan, tidak menimbun sampah di TPA. Nah, hasil ini manfaatnya itu banyak sekali. Nanti saya kasih tabel, ada tabelnya. Oh, untuk ngepel, saya udah praktik. Nah, ngepel itu bagus sekali loh. Bener-bener bagus sekali, ngepel ya. Untuk yang eksim, saya udah pernah coba. Jamur di kaki kuku itu yang putih rusak, kasih yang murni, sembuh ya. Udah banyak orang bisa coba macam-macam, tapi ke tanaman bisa seperti harus ada ukurannya nanti di tabel. Saya akan kasih tabel-tabelnya ada. Nah, ini tentu semua kalian lihat kan warnanya beda nggak? Ini
sama yang ini. Beda kan? Ini kuning, seperti jeruk, orange juice saya bilang. Ya, ini ke orange apa nih? Apple juice kali ya bilangnya. Nah, ini dari bahan macam-macam juga bisa mempengaruhi. Sama termasuk ini karena saya pakai molase. Yang ini saya pakainya gula merah, gula aren gitu. Untuk ukur pH yang di bawah 4 itulah yang bisa kita pakai untuk kesehatan. Semua bisa kita pakai. Yang ini yang di atas 4 paling bisa jadi pupuk. Nah, kita sekarang ini pakai, kalau pupuk kan terus banyak. Nggak mungkin kita pakai sendiri, tapi memang tujuannya adalah kita tuangkan ke saluran got-got, saluran apa sungai Ngongin. Nah, itu akan ngalir terus. Nah, aliran itu akan masuk ke bumi. Itu yang membersihkan bumi itu maksudnya. Jadi kita sudah membantu memelihara bumi dan membantu pembuangan sampah di TPA. Itu tujuannya. Jadi udah jelas, mungkin ada yang mau tanya sedikit, saya kalau bisa jawab, saya akan jawab. Gitu. Ada yang mau tanya? Kulitnya perlu dicuci. Apanya? Itu kulit-kulitnya harus dicuci bersih. Oh, cuci. Saya selalu cuci bersih. Walaupun nanti fermentasi dia bisa mulai bakteri, tapi sebaiknya sih dicuci. Itu komposisi. Ya, Mas Charles mau tanya. Ya, komposisinya itu. Nah, tadi 3 liter, 3 kilo. Perbandingannya, patokannya 1:3:10. 1:3:10. 10 itu apa? Bukan, 1 itu molase, 1 bagian ya. 3 bagian itu sampah organik ini. 10 bagian itu saya masuk dari ekoenzim Immaculata saya. Jadi saya belinya di grup ekoenzim Immaculata, dan grup yang ini kita termasuk ke dalam mana? Ke dalam ekoenzim Nusantara, karena mentor-mentor dari itu mereka yang pakar-pakar dari ekoenzim Nusantara yang memberikan webinar kepada kami ini. Jadi kami dari grupnya ekoenzim, semua pemakaian nanti saya bilang di tabel itu ada ukurannya berapa. Nah, itu kita ikutin itu. Tapi kalau kita pas mau coba sendiri untuk coba lihat, boleh-boleh aja. Oh, mau coba ini gimana? Kayak misalnya bersihkan perabotan, direndam dulu, digosok, kinclok, bersih, mengkilap lagi. Tapi nggak semua loh. Kalau misalnya yang dari besi, malahan bukannya itu malah jadi karat. Karena besi, ini kan asam, kena asam, keluar karat-karatnya malahan. Tapi kayak misalnya stainless gitu ya, kita gosok jadi bagus. Nah, itu bisa bersih-bersih kompor, bersih-bersih untuk cuci piring, cuci baju. Saya udah coba ya cuci baju, itu benar. Baju itu saya kasih sabun deterjen dikit, saya kasih ekoenzim dikit, saya rendam, bersihnya gampang dan bersih, lebih cepat. Kalau pel itu pasti juga bagus sekali. Saya suka sekali kalau pel, habis pel udaranya juga rasanya lebih, hawanya enak. Nah, kalau ini kan bisa dipakai untuk membersihkan udara, makanya ada tabelnya. Saya bilang manfaat dari ini banyak sekali. Selain kita bantu bumi, kita ala ini juga ada manfaat untuk kehidupan kita sebagai manusia, banyak sekali. Jadi ayo mari kita semua, Bapak Ibu, kita bikinlah ekoenzim supaya bisa bantu bumi dan bisa membantu pembuangan sampah tidak terus ya. Oke, kita bikin dan semangat tetap untuk beraktivitas. Ya, itu tadi penjelasan sharing dari Yeni. Saya harap para lansia di rumah, atau siapa saja ya, nggak harus lansia, pertama kita kumpulkan sampah-sampah rumah tangga, diolah, ada yang dikerjakan, ada yang dimonitor sama kita, ada yang diawasi, untuk 100 hari kemudian kita bisa memperoleh hasil-hasil produksi yang berguna juga untuk membuat dunia ini menjadi semakin bersih. Kembali lagi ke salah satu himbauan dari Bapak Paus untuk memperhatikan keadaan lingkungan sekitar.
lingkungan hidup supaya kita punya lingkungan hidup sehari-hari yang lebih baik. Itu aja, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Salam kerahiman.